Studi Perang dan Dinamika Sistem Internasional, Man, The State, and War. Sobat penulis, edisi konten Menulispedia kali ini, kita mencoba merangkum sebuah buku yang memiliki kaitan erat dengan dinamika hubungan internasional dan isu politik global. Buku Man, The State, and War karya Kenneth Neelwald, merupakan buku klasik yang terbit sekitar tahun 1959. Buku ini cukup berat untuk dibaca, tetapi jangan khawatir, kami mencoba untuk menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kenneth Neelwald, lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1924, merupakan seorang profesor dan ilmuwan politik dari Amerika Serikat yang sangat berpengaruh. Ia meletakkan kontribusi mendasar pada studi hubungan internasional dan juga mempengaruhi studi politik global melalui telaah kritisnya terhadap penyebab perang, perilaku negara dan sistem internasional yang cenderung anarki. Wald adalah pemuka aliran neorealisme atau realisme struktural dalam teori hubungan internasional. Beberapa karyanya yang kemudian dipelajari hampir seluruh kampus di seluruh dunia adalah, sebut saja, buku Man, The State and War, 1959, buku Theory of International Politics, 1979, buku Realism and International Politics, 2008, buku Reflections on Theory of International Politics. A Response to My Critics, in, Keohane, Robert, Neorealism and Its Critics, 1986, dan masih banyak lagi. Kenneth Neelwald sendiri meninggal pada tanggal 12 Mei tahun 2013, namun, sang profesor meninggalkan warisan intelektual di bidang kajian politik global dan hubungan internasional yang menjadi rujukan pemangku kebijakan di berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Dewasa ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah negara di belahan dunia sedang mengalami peperangan. Misalnya perang Rusia-Ukraina, perang Palestina-Israel yang semakin meluas melibatkan Lebanon, Iran dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, hingga ketegangan di Semenanjung Korea masih menjadi dinamika isu internasional yang perlu dicarikan solusinya. Kekacauan yang terjadi akibat perang menjadi momok menakutkan, bisa dibayangkan betapa perang menjadi awal mula kehancuran sebuah negara. Menurut Benjamin Franklin, tidak pernah ada perang yang baik atau perdamaian yang buruk. Bisa disimpulkan, tidak ada kebaikan dalam perang, yang kalah luluh lantak, yang menang tetap menderita kerugian. Melalui buku karya Wald ini, pembaca diajak untuk membuka wawasan tentang perang, penyebab perang dan dinamika percaturan hubungan dunia internasional. Buku ini menyajikan kerangka kerja terstruktur dan analisis mendalam dari sang profesor terkait kompleksitas perang. Sobat penulis, menarik untuk ditelisik lebih mendalam. Berikut tim Menulispedia mencoba membedah beberapa poin penting dalam buku Man, The State, and War karya Kenneth Neelwald. 1. 3 tingkatan analisis Wald. Wald membagi teori penyebab perang menjadi 3 kategori dengan menggunakan istilah image atau sudut pandang. Ia mencoba memaparkan ketiga sudut pandang analis penyebab perang menggunakan logika realisme struktural dengan menawarkan perspektif berbeda dari pendahulunya mengenai asal-usul terjadinya perang. Wald lantas mengungkap kompleksitas konflik internasional dengan menyajikan 3 tingkatan analisis yang berbeda, yakni individu, negara dan sistem internasional. Ia menuturkan analisa komprehensif terkait penyebab perang yang saling berkelindan mendorong pecahnya konflik antar negara sebagai bibit awal pecahnya perang. Wald menyajikan analisa yang terstruktur, ketat namun mudah dipahami, di mana ada interaksi menarik antara sifat manusia, perilaku negara dan struktur anarkis pada sistem internasional. Wald mengembangkan analisis inovatif mengenai hakikat dan penyebab perang, menawarkan kepada para pembaca tinjauan luas mengenai teori-teori politik utama perang dari sudut pandang filsuf politik, psikolog, dan antropolog. A. Individu. Pada tingkat pertama dalam analisisnya mengenai penyebab perang, Wald meneliti terkait karakteristik individu atau manusia. Ia melihat ada beberapa kelemahan dalam karakter individu, di mana karakter serakah, nafsu untuk berkuasa, hingga perilaku agresif menjadi faktor-faktor utama pendorong timbulnya konflik. Pada level analisis individu ini, penelitian bisa difokuskan pada karakteristik individu sebagai pembuat kebijakan. Sebuah keputusan yang diambil sebagai sebuah kebijakan luar negeri yang minim kajian akan sangat berpengaruh pada bagaimana berlangsungnya hubungan antar negara. Kebijakan yang diputuskan secara serampangan bisa saja memicu timbulnya konflik dan bereskalasi pada pecahnya perang.
Walt memberikan kritik bahwa sebuah analisis yang baik, tidak hanya menghubungkan penyebab perang dengan sifat dan perilaku manusia saja, kendati sifat manusia memang cenderung rakus dan serakah. Dalam menemukan penyebab terjadinya perang ada faktor-faktor lain lebih besar seperti struktur politik dan kondisi sistemik yang dapat memicu pecahnya konflik. B. Negara. Pada tingkat kedua negara dianggap sebagai pemicu terjadinya perang. Fokus dari kajian ini adalah bagaimana melihat cara kerja internal sebuah negara, sistem birokrasi dan melihat dari sudut pandang kelompok pembuat keputusan. Walt memberi contoh teori imperialisme Lenin yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perang adalah adanya sejumlah negara kapitalis yang ingin membuka pasar baru demi mengembangkan sistem ekonomi domestiknya. Misalnya negara-negara di Eropa sebelum Perang Dunia I dalam sistem internasional yang cenderung anarki, dan melakukan penjajahan demi menumpuk kekayaan, hal tersebut ternyata memicu terjadinya konflik yang lebih besar hingga kemudian pecah Perang Dunia I. Wawasan Walt menunjukkan bahwa struktur sebuah negara pada realitanya secara signifikan dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan dalam sistem internasional dan berpotensi menyebabkan keseimbangan global yang kurang stabil penuh dengan konflik hingga memicu terjadinya perang. Sistem internasional. Pada tingkatan ketiga, Walt fokus pada pengaruh sistem internasional yang menjadi penyebab terjadinya perang. Pada tingkat ketiga ini, Walt mencoba meneliti sebuah struktur yang lebih luas di mana sifat individu, negara dan dinamika internasional yang cenderung anarki menjadi fokus penelitian tentang asal mula perang. Walt mengartikan anarki merupakan ketiadaan otoritas, padahal dalam dinamika politik global selalu ditekankan tentang perimbangan kekuatan, di mana negara-negara berdaulat atas pemerintahannya sendiri dan memiliki kedudukan yang setara antara satu sama lainnya. Perimbangan kekuatan negara-negara di dunia tersebut telah menyebabkan timbulnya perang karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk menjamin keamanan mereka. Negara-negara terpaksa mengandalkan sumber daya dan strategi mereka sendiri untuk melindungi diri dari potensi ancaman. Setiap negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya sendiri. Ketiadaan otoritas yang lebih tinggi mengarah pada situasi di mana negara-negara selalu waspada dan seringkali tidak percaya satu sama lain, karena mereka tidak dapat memastikan niat atau tindakan dari negara lain di masa depan. Walt menekankan bahwa perang merupakan akibat dari sifat anarkis sistem internasional yang di dalamnya tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk mencegah terjadi konflik. 2. Memahami penyebab dan pemulihan perang. Sejatinya perang sudah akrab dengan kehidupan manusia sejak lama, hingga muncul pertanyaan mendasar mengapa perang terjadi. Apa yang menjadi penyebab perang? Dan bagaimana cara menghentikan perang atau solusi dari perang? Para ilmuwan kemudian melakukan kajian-kajian untuk menemukan jawaban berlandaskan pada asumsi dasar, di mana perang dapat meluluhlantakkan kehidupan yang semula damai. Adapun langkah pertama dan paling menentukan untuk menemukan solusi tersebut adalah mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang menyebabkan perang. Setiap manusia bebas memiliki persepsi dan pengetahuan sendiri terkait penyebab perang. Singkatnya semua faktor bisa menjadi analisa awal mengenai penyebab terjadinya perang. Misalnya, stabilitas ekonomi suatu negara, rezim moneter, otoritarianisme, keserakahan dan berbagai faktor-faktor lainnya. Walt menyatakan bahwa meskipun faktor-faktor di atas dapat menyebabkan pecahnya perang, namun tidak cukup untuk menjelaskan frekuensi dan pola perang dari waktu ke waktu. Sebab ada variabel, seperti sistem internasional yang dapat memberikan pengaruh lebih besar. Menurutnya, sifat manusia cenderung pada kekerasan dan agresif, kecenderungan ini tidak terbatas pada individu tetapi dapat pula meluas ke negara. Walt mengalihkan fokusnya mengeksplorasi bagaimana struktur negara mempengaruhi hubungan internasional. Ia berpendapat bahwa struktur negara ditentukan oleh tingkat sentralisasinya. 3. Warisan abadi, manusia, negara dan perang. Buku Man, The State and War memperlihatkan sebuah kerangka kerja yang multidimensi terutama untuk sebuah penelitian tentang sifat manusia yang paling abadi. Karya Walt merupakan sebuah karya yang relevan hingga saat ini. Walt menggarisbawahi pentingnya relasi antara manusia sebagai individu, negara dan sistem internasional sebagai sebuah strategi jitu untuk mencegah perang. Kendati demikian, Walt mengakui bahwa sistem internasional yang cenderung anarki dapat diberi label sebagai penyebab paling permisif dan potensi terjadinya konflik bersenjata.
Inti argumen yang dibangun Walt adalah konsep sistem internasional yang anarki, tidak memiliki otoritas untuk memberlakukan peraturan dan menjaga ketertiban. Dalam sistem seperti itu, negara-negara didorong untuk mencari keamanan dengan memperoleh kekuasaan, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik. Karya Walt dalam Man, The State, and War merupakan karya maha penting dalam teori hubungan internasional yang masih relevan hingga saat ini. Penekanannya pada negara dan pentingnya sistem internasional telah meninggalkan dampak jangka panjang pada kebijakan luar negeri dan sistem keamanan global. Sobat penulis, buku Man, The State, and War bisa menjadi alternatif bacaan yang menginspirasi di tengah eskalasi konflik bersenjata dan perang yang sedang memanas di belahan dunia dewasa ini. Melalui buku ini Anda bisa memahami dan mengerti bagaimana perang terjadi, apa penyebab perang dan yang bisa dilakukan untuk mencegah perang. Buku ini bisa menjadi bahan kajian para pemangku kebijakan untuk menjalin hubungan bernegara sekaligus memahami isu-isu internasional agar terhindar dari konflik. Meskipun sedikit teoritis namun buku ini bisa menjadi asupan pengetahuan dalam menjaga kewarasan di tengah hingar-bingar politik domestik. Semoga buku ini memberikan dampak positif bagi pembacanya. Selamat menikmati, dan semoga mencerahkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Dukung kami untuk memberikan konten-konten berkualitas. Terima kasih.